Di bawah langit kelabu, sebuah kapel kecil dipenuhi isak tangis tertahan. Peti mati berselimut bendera negara terbaring dengan hikmat, menyimpan tubuh seorang prajurit yang gugur terlalu cepat. Namun kisah yang paling menyentuh datang dari sosok tak terduga. Thor, anjing German Shepherd yang setia, tiba-tiba melepaskan diri dari pengawasan, berlari, dan melompat ke atas peti. Matanya mencari-cari, hidungnya bergerak cepat, seolah tak percaya tuannya telah pergi. Saat ia meletakkan kepalanya di dada sang tentara untuk terakhir kali, tak ada mata yang kering. Kesetiaan abadi yang ditunjukkannya membuat semua yang hadir terdiam. Teringat bahwa cinta sejati melampaui batas kehidupan itu sendiri. Keheningan di dalam kapel terasa begitu berat. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan lembut pakaian hitam dan isak tangis yang tertahan. Aroma bunga lili putih bercampur dengan kesedihan mendalam yang memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer duka yang nyaris dapat disentuh. Semua orang yang hadir datang untuk menghormati seorang pahlawan yang telah gugur. Di bawah cahaya berwarna-warni dari jendela kaca patri yang ditembus sinar pagi, sebuah peti mati kayu berwarna gelap terbaring di tengah lorong. Di atasnya terbentang bendera yang terlipat rapi, melambangkan pengabdian dan pengorbanan. Namun bagi mereka yang mengenal Nathan Felder, pemandangan ini terasa tidak adil. Dia telah melewati banyak medan pertempuran berbahaya, selamat dari serangan mendadak, dan bertahan di malam-malam dingin di padang pasir, hanya untuk akhirnya berakhir dalam keheningan, tanpa kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Rekan-rekan prajurit Nathan berdiri berjajar dengan tegak, ekspresi mereka kaku, rahang mereka dikatupkan erat menahan emosi. Mata mereka menatap lurus ke depan, tetapi di balik ketegasan itu tersembunyi luka yang dalam. Tangan mereka terkepal di sisi tubuh, buku-buku jari memutih karena tekanan. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya, dilatih untuk tetap tenang di tengah kekacauan pertempuran. Namun hari ini, pertempuran yang mereka hadapi adalah melawan kesedihan mereka sendiri, sebuah pertarungan yang sulit dimenangkan meski dengan latihan seintensif apapun. Di dekat pintu kapel, seekor anjing German Shepherd berbulu hitam dan coklat berdiri dengan tali kekang yang dipegang erat oleh seorang petugas. Anjing itu, Thor, memiliki ekspresi yang menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Napasnya cepat, telinganya bergerak-gerak gelisah. Thor mengendus udara, matanya mencari-cari sesuatu yang bisa dia pahami. Instingnya yang tajam merasakan kesedihan yang menyelimuti ruangan. Namun ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggunya. Saat pandangan Thor tertuju pada peti mati di depan, sikapnya berubah seketika. Thor terdiam, telinganya tegak, fokus sepenuhnya pada tempat di mana Nathan terbaring. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kewaspadaan, seolah-olah ia sedang memproses apa yang terjadi. Tubuhnya menegang, bersiap untuk sesuatu. Lalu tiba-tiba, dengan kekuatan yang mengejutkan, ia menarik dirinya lepas dari genggaman petugas. Cakar-cakarnya beradu dengan lantai halus saat dia berlari menuju peti mati. Gerakannya begitu cepat hingga tidak ada yang sempat menghentikannya. Thor melompat ke atas peti mati dengan loncatan yang mulus dan tepat. Seluruh ruangan terkejut, suara napas tertahan terdengar serentak. Bendera yang menutupi peti sedikit bergerak saat Thor mendarat, seolah-olah Nathan akan bangun dari tidurnya. Thor meringkuk di dada tuannya, hidungnya bergerak cepat mencari tanda kehidupan, berharap dapat mendeteksi aroma familiar yang selalu menjadi penunjuk bahwa tuannya masih ada. Sebuah rengekan lirih keluar darinya, penuh dengan kesedihan dan kehilangan yang tak terucapkan. Kemudian, dalam gerakan yang membuat hati siapapun yang melihatnya terasa teriris, Thor meletakkan kepalanya di bahu Nathan dan menutup matanya. Sekejap, keheningan meliputi kapel. Tidak ada mata yang kering. Semua orang tersentuh oleh momen yang memilukan itu. Kapel masih dipenuhi keheningan yang berat seperti beban yang menekan dada, membuat setiap napas terasa sulit. Thor tetap berbaring di samping tubuh Nathan yang tak bergerak. Kepalanya bertumpu di bahu sang tentara, seolah berharap bisa membangunkannya dengan kehadirannya. Tubuh Thor sedikit bergetar. Telinganya bergerak-gerak menanggapi isak tangis pelan yang bergema di ruangan. Di sudut kapel, Charlotte, adik Nathan, duduk dengan wajah tertunduk. Air matanya mengalir tanpa henti saat menyaksikan kesetiaan Thor yang begitu dalam. Apakah kamu percaya ikatan antara manusia dan hewan bisa sedalam ini? Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Dari kota manakah kamu menyaksikan video yang mengharukan ini? Dukungan kamu sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah menyentuh seperti ini. Thor dilatih untuk menghadapi pertempuran, bahaya,
dan disiplin yang ketat. Tapi tidak untuk ini. Untuk meninggalkan partner dan sahabatnya, untuk menghadapi dunia tanpa kehadiran Nathan di sisinya. Isak tangis itu satu-satunya suara yang mengisi kapel, menciptakan harmoni menyayat hati yang terus bergema. Mata Thor tetap menatap wajah tuannya yang kini terlihat damai, seakan tertidur lelap. Mereka telah berjuang bersama melewati pertempuran demi pertempuran, melindungi satu sama lain dari bahaya yang mengancam nyawa. Petugas yang seharusnya menjaga Thor tadi kini telah mendekati peti, berdiri dengan gugup di sisi Charlotte. "Saya minta maaf," bisiknya pelan. "Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Saya tidak tahu dia akan bereaksi seperti ini." Charlotte menggelengkan kepalanya lemah. Matanya tak lepas dari pemandangan di hadapannya. "Dia tahu," jawabnya dengan suara bergetar. "Thor tahu siapa yang berbaring di sana. Mereka punya ikatan yang tak bisa dijelaskan." Thor seolah ingin tetap di sana, tidak ingin beranjak meski hanya seinci pun. Petugas itu ragu untuk mengambil tindakan. Menarik Thor dari sisi Nathan terasa seperti tindakan yang kejam dan tidak tepat. Seperti memisahkan dua jiwa yang seharusnya selalu bersama. "Bisakah dia tetap di situ?" tanya Charlotte, menatap petugas dengan mata penuh harapan. "Aku rasa Nathan akan menginginkannya tetap di sana." Petugas itu mengangguk perlahan, mundur beberapa langkah untuk memberikan ruang. Pendeta yang akan memimpin upacara mendekati peti mati, langkahnya pelan dan penuh penghormatan. Dia berhenti sejenak, menatap Thor dengan pandangan yang lembut namun bingung, tidak yakin harus bagaimana menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Lalu tiba-tiba sikap Thor berubah, tubuhnya menegang, telinganya berdiri tegak, napasnya menjadi lebih dangkal, dan kepalanya terangkat sedikit. Matanya tertuju pada sesuatu di kejauhan, sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun yang hadir. Sebuah hawa dingin halus menyapu ruangan, membuat bulu di tengkuk Charlotte meremang. Sorot mata Thor bukan sekadar menatap. Dia sedang mengikuti sesuatu atau seseorang yang bergerak dalam ruangan, sesuatu yang hanya dapat dilihat olehnya. Charlotte, dengan tenggorokan yang terasa sesak oleh emosi, melirik ke arah pendeta dan Thor lalu berbisik pelan, "Ada apa dengan dia?" Namun Thor tak bereaksi. Fokusnya tetap terpaku pada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Udara di dalam kapel terasa semakin dingin, menciptakan suasana yang membuat banyak orang merasa tak nyaman. Thor tetap diam, tubuhnya kaku, telinganya siaga, dan matanya gelap menatap sesuatu yang tak kasat mata. Kesedihan yang memenuhi ruangan kini bercampur dengan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Charlotte menyeka pipinya yang basah oleh air mata dan berusaha melihat apa yang sedang diamati Thor. Tetapi yang terlihat hanyalah peti mati, bendera yang menutupinya, dan cahaya lilin yang bergetar pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat para tentara di sekelilingnya saling bertukar pandang penuh kebingungan dan kegelisahan. Perilaku Thor terasa aneh. Sebagai anjing yang terlatih untuk disiplin dan kewaspadaan, dia tidak akan menunjukkan reaksi seperti ini tanpa alasan. Dari semua orang di ruangan itu, Thorlah yang paling mengenal Nathan. Mungkinkah dia merasakan sesuatu yang tak dapat dideteksi oleh yang lain? Sersan James Bennett, rekan Nathan di medan perang, akhirnya memecah keheningan dengan suara serak dan ragu. "Apa yang sedang dia lihat?" tanyanya. Nada suaranya memancarkan ketakutan sekaligus rasa hormat. Kapel semakin sunyi. Semua orang menunggu, mengamati. Thor tetap tak berkedip. Napasnya tenang tapi penuh kewaspadaan. Seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dipahami orang lain. Lalu tanpa diduga, Thor mengeluarkan suara lirih. Bukan rengekan kesedihan melainkan suara penuh rasa ingin tahu. Ekornya bergerak sedikit dan kepalanya terangkat lebih tinggi. Telinganya berkedut seakan menangkap suara yang jauh namun jelas terdengar. Kemudian, perlahan, dia mulai terlihat lebih tenang. Tubuhnya sedikit melunak, seolah-olah apapun yang membuatnya tegang telah berlalu. Charlotte melangkah maju dengan hati-hati. Perasaannya campur aduk. Dia merasa seolah berada di dunia yang berbeda, tempat yang tidak tersentuh oleh kesedihan, jauh dari kenyataan pemakaman dan kepastian tentang kematian. Pendeta Martin menarik napas tajam, jari-jarinya menggenggam Alkitab kecil di tangannya dengan erat, sedikit gemetar. "Terkadang," katanya pelan, hampir seperti bisikan, "anjing bisa melihat apa yang tak bisa kita lihat." Kata-kata itu menciptakan kegelisahan di kapel. Beberapa tentara tampak menggeliat tak nyaman di tempat duduk mereka, sementara yang lain tetap diam seperti patung. "Sebelum kita melanjutkan kisah yang mengharukan ini,
Saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menyentuh seperti ini. Terima kasih banyak. Jika kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Thor dan bagaimana akhir dari kisah ini, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami sekarang. Saat itu Thor akhirnya berkedip, menghabiskan momen lekatnya dengan Nathan. Dia menatap wajah Nathan sekali lagi, lama, seakan menghafalnya untuk terakhir kali. Kemudian perlahan Thor meletakkan kepalanya kembali di dada tuannya. Ruangan kembali diliputi keheningan yang dalam, seolah semua yang hadir menunggu sesuatu terjadi. Namun tidak ada yang terjadi, hanya kesunyian yang dalam dan menyentuh. Charlotte menghela napas pelan dan mendekat. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut, membelai bulu Thor. Sentuhan itu membuat Thor mengangkat kepalanya. Namun matanya tetap terpaku pada wajah Nathan yang tak akan lagi tersenyum padanya. Keheningan di sekitar semakin menekat, udara dipenuhi kesedihan. Ada sesuatu yang tak terlihat itu. Terlihat jelas bahwa kesedihan yang mendalam telah benar-benar menyelimuti setiap sudut kapel. Isak Charlotte terdengar lebih keras kali ini, tepat ketika Thor kembali mengeluarkan suara lirih yang menyayat hati. Charlotte merasakan kehilangan itu sekali lagi, kehilangan yang sangat nyata dan menyakitkan. Dia ingin menenangkan Thor, ingin membisikkan kata-kata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana dia bisa memberi ketenangan jika dirinya sendiri masih diliputi keraguan dan kesedihan? Keheningan di kapel semakin terasa menekan, seolah-olah ruangan itu sendiri ikut berduka bersama mereka. Sersan Bennett berdeham. Suaranya terdengar tegang. Thor tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Ujarnya, matanya bergantian melihat Thor dan tubuh Nathan yang tak bergerak. Ekspresinya dipenuhi kekaguman bercampur kesedihan. Tentara lainnya diam, namun jelas bahwa mereka memikirkan hal yang sama. Mereka telah melihat Thor di medan perang, kuat, disiplin, dan tangguh. Menyaksikannya terpuruk dalam kesedihan seperti ini memelintir hati mereka. Pendeta membuka Alkitabnya, mempersiapkan diri untuk memulai upacara. Dia mencoba fokus pada teks yang akan dibacakan, namun pikirannya tampak dipenuhi berbagai pemikiran tentang pemandangan di hadapannya. Lalu Thor mulai bergerak perlahan dan ragu-ragu. Dia mengangkat kepalanya, menatap wajah Nathan, dan mengeluarkan suara lirih. Dengan lembut dia mendorong dagu tuannya dengan hidungnya, seperti sedang mencoba membangunkannya untuk terakhir kali. Suasana di ruangan menjadi hening, begitu dalam hingga setiap orang menahan napas. Kemudian tiba-tiba Thor menegakkan tubuhnya, duduk dengan postur tegap, telinganya berdiri, matanya penuh kewaspadaan. Perubahannya mungkin tampak kecil, tapi bagi mereka yang memperhatikan, itu adalah tanda yang jelas. Seolah-olah pada saat itu Thor sedang menunggu sesuatu. Perintah, instruksi, atau izin untuk berhenti berjaga. Charlotte menahan napasnya, lalu menoleh ke pendeta dengan suara nyaris berbisik. Apakah dia? Dia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya, tetapi pendeta itu mengerti maksudnya. Dia menghembuskan napas perlahan. Matanya melembut saat memandang Thor. Kemudian dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, pendeta mengucapkan kata-kata yang tak seorang pun berani katakan sebelumnya. Beristirahatlah, prajurit. Telinga Thor berkedut, tatapannya tetap tertuju pada wajah Nathan yang diam. Lalu perlahan tubuhnya mulai rileks, ekornya sedikit bergerak, napasnya menjadi lebih teratur. Seakan dia akhirnya menerima perintah yang telah dia nantikan, izin untuk melepaskan tugasnya, untuk berhenti menunggu sesuatu yang tak mungkin kembali. Charlotte menyeka matanya, berusaha menahan tangisnya yang hampir pecah kembali. Para tentara lainnya tetap diam, mata mereka semua tertuju pada Thor saat dia perlahan menundukkan kepalanya sekali lagi. Tapi kali ini bukan lagi untuk menunggu Nathan bangun. Kali ini itu adalah sebuah perpisahan. Suasana di dalam kapel terasa begitu berat, seolah menekan dada setiap orang yang hadir. Ini bukan sekadar kesedihan biasa, melainkan sesuatu yang lebih mendalam. Keheningan panjang sebelum perpisahan terakhir, seolah-olah bahkan waktu pun berhenti untuk memberi penghormatan. Thor yang sebelumnya tegang dan penuh perlawanan kini berbaring dengan damai. Kepalanya tetap bersandar di dada Nathan. Tubuhnya sudah menyerah pada ketenangan, tetapi matanya tetap waspada, penuh kesetiaan yang tak tergoyahkan. Charlotte masih duduk di samping peti mati. Tangannya tetap menyentuh bulu Thor. Air matanya telah berhenti mengalir, menyisakan jejak di pipinya yang pucat. Dia merasakan kehampaan yang memisahkan mereka sekarang,
Jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Dari sampingnya, Sersan Bennett menghela napas berat. Dia telah melihat banyak prajurit yang hancur di medan perang, menyaksikan mereka jatuh di bawah tembakan dan kehilangan. Namun pemandangan ini, kesedihan yang begitu nyata dan tak tersuarakan, adalah sesuatu yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Sersan Bennett mengangkat wajahnya, melangkah mendekat dan meletakkan tangannya dengan mantap di punggung Thor. Namun anjing itu tetap diam, napasnya dalam dan teratur, seolah-olah dia sedang menikmati setiap detik terakhir bersama tuannya. Pendeta Martin, meskipun berusaha tetap tenang, tak bisa menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Dengan suara lembut dia berkata, "Tugas Thor adalah melindungi Nathan," ucapnya pelan. Dan sekarang dia memastikan Nathan pulang dengan selamat. Charlotte menggigit bibirnya, mengangguk perlahan, merasakan kata-kata itu semakin menyesakkan dadanya. Thor telah bersama Nathan di setiap medan perang, melewati bahaya dan situasi sulit. Dan kini dia tetap setia bahkan dalam kematian. Petugas yang mengawal Thor akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangannya ke arah kerah Thor. "Ayo, nak," bisiknya lembut, "ini waktunya untuk pergi." Untuk sejenak tampak bahwa Thor tidak akan bergerak, bahwa dia akan terus menolak untuk meninggalkan sisi Nathan. Namun kemudian secara perlahan dan penuh ketenangan, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Dia turun dari peti mati dengan langkah yang berat namun mantap, seolah sudah memahami bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan tanpa Nathan. Thor berdiri di samping Charlotte, matanya masih tertuju pada wajah Nathan untuk terakhir kalinya. Pendeta melangkah maju, suaranya kembali mantap dan penuh wibawa saat dia memulai upacara pemakaman secara resmi. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Thor tidak lagi menunggu, tidak lagi mencari. Kini dia hanya ada di sana untuk menghormati pria yang telah menjadi pemimpinnya, pelindungnya, dunianya. Dan akhirnya, momen yang paling ditakuti pun tiba. Upacara pemakaman dimulai. Namun semua yang hadir tahu bahwa perilaku Thor telah mengingatkan mereka akan sesuatu yang lebih besar. Bahwa cinta sejati melampaui batas kehidupan itu sendiri. Saat pintu kapel berdiri terbuka, hembusan angin dingin menyapu masuk, membuat mereka yang hadir merasakan getaran di tubuh mereka. Para tentara membawa peti mati keluar untuk prosesi pemakaman terakhir, dan Thor mengikuti dengan langkah tegap, berjalan di samping Charlotte yang memegang bendera terlipat dengan erat di dadanya. Di luar, prosesi pemakaman telah siap. Para tentara berdiri tegak dalam barisan rapi, ekspresi mereka sulit terbaca. Di hadapan makam yang telah digali, Thor tetap tenang, seolah telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang tugasnya. Ketika tiupan trompet terakhir terdengar mengantarkan Nathan ke peristirahatan terakhirnya, Thor memberi penghormatan terakhirnya dengan cara yang tak terlupakan. Dia meletakkan cakarnya dengan lembut di atas peti mati, satu sentuhan terakhir yang penuh makna. Charlotte, dengan mata berkaca-kaca, berbisik pelan. "Dia tahu, Thor. Dia tahu betapa kau mencintainya." Dan bersama angin lembut yang berbisik di antara pepohonan, ada kehangatan aneh yang menyentuh mereka. Sebuah kehadiran yang tak terlihat namun terasa, seolah Nathan tetap ada bersama mereka dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang kamu cintai, karena kisah ini mengingatkan kita betapa berharganya ikatan kasih sayang yang melampaui batas kehidupan. Dukungan Anda membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.